Penayangan pertama Phantasmagorie di Perancis pada tahun 1908 merupakan awal pengenalan film animasi kepada dunia. Namun, konsep animasi itu sendiri sudah ada sebelum animasi dinamakan animasi. Mulai dari cawan 5.000 tahun lalu yang ditemukan di Iran, ilustrasi kitab abad pertengahan, bahkan pena kitoskop pada 1832. Jadi, apa itu animasi? Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sengkumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar tersebut dapat berupa gambar makhluk hidup, benda mati, ataupun tulisan. Animasi berasal dari bahasa Inggris yaitu animate, yang artinya menghidupkan, memberi jiwa, dan menggerakkan benda mati. Animasi merupakan proses membuat objek yang asalnya objek mati, kemudian disusun dalam posisi yang berbeda seolah menjadi hidup. Dalam animasi ada dua objek penting, yaitu objek atau gambar dan alur gerak. Animasi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu sekuens gambar yang ditampilkan pada tenggang waktu atau timeline tertentu, sehingga tercipta sebuah ilusi gambar bergerak. Media ini sudah terlahir dalam benak manusia sejak lama, dan terus berkembang pada masa ke masa dalam berbagai wujud dan penyampaian. Yang awalnya terbentuk ukiran tembok serta pewayangan, berangsur-angsur menjadi penayangan gambar bergerak sunyi, hingga kemudian pertama kali bersuara di Steamboat Willie. Dan tentu saja periode kontemporer masa kini yang masih berkembang dengan seiringnya teknologi baru. Penggunaan media ini pun makin lama berubah seiring dengan perkembangan masa dan budaya yang awal merupakan representasi tiru gerakan, menjadi penyampaian ekspresi serta kreativitas ide bernarasi oleh pembuatnya. Ide yang disampaikan tentunya memiliki keragaman berbeda, secara tak langsung menjadi cerminan pandangan hidup sang pembuat dan latar belakang budaya yang ditampilkan. Contoh perbedaan tersebut dapat dilihat dalam perbandingan film animasi Amerika, Eropa, dan Asia Timur sebagai pemegang hegemoni animasi sekarang. Industri Barat sendiri sudah memegang hegemoni tersebut semenjak kali pertamanya Phantasmagorie ditayangkan, secara tak langsung memberikan praktek dan penyampaian narasi yang homogen. Namun pada tahun 1980-an, seiring dengan ekonomi Jepang yang akhirnya mengalami kemajuan setelah akhir Perang Dunia Kedua, industri animasi di negara tersebut pun tumbuh pesat dengan penyampaian serta praktek yang amat jauh berbeda dari industri barat masa itu. Bisa dilihat dalam Akira, yang mengenalkan animasi Jepang dengan alternatif narasi yang pada saat itu masih memfokuskan media animasi sebagai hiburan anak-anak. Akira merevolusi pandangan terhadap media ini, menunjukkan animasi bukan sekadar media hiburan, namun juga sebagai media seni sah sebagai penyampaian ekspresi dan kreativitas. Lalu, bagaimana perkembangan media ini sendiri di Indonesia? Secara keseluruhan, perkembangan media animasi di Indonesia sendiri masih sangat amat muda, dengan pacuan yang tak jarang mengikuti pemegang hegemoni. Namun, tak sedikit dari seniman lokal yang berusaha mengembangkan media ini lebih lanjut dengan eksperimen, kekaryaan, serta menawarkan alternatif praktek lain. Contohnya seperti seniman Bandung Grahita. Bandung Grahita lahir di Bandung pada tahun 1983. Lulus sebagai seorang sarjana bidang desain komunikasi visual pada tahun 2006 dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2009, memperoleh gelar Master Desain dari Magister Desain Institut Teknologi Bandung dengan penelitian mengenai struktur penceritaan visual pada media digital. Bandung kemudian melanjutkan studinya dengan mengambil program doktoral di bawah Laboratorium Kinematograf, Media Art and Design, Tokyo Metropolitan University di Jepang. Bandung Grahita merupakan co-founder dari Kutub 3 yang merupakan kelompok periset serta seniman, yang mana kelompok ini menawarkan alternatif dari praktek gambar bergerak yang dikenal oleh umum.
Pada tahun 2015, Bandung berhasil mendapatkan gelar Doctor of Philosophy dengan disertasi mengenai metode eksperimental animasi melalui penggalian estetika dan bahasa visual Asia. Sejak tahun 2015, selain kembali aktif sebagai pengajar dan peneliti di program studi Desain Komunikasi Visual dan Magister Desain FSRD ITB, Bandung juga aktif berkarya, berpameran, serta mengikuti beberapa festival dalam level nasional dan internasional. Di antaranya, Asia Digital Art Award pada tahun 2016 di Fukuoka, Jepang, dan Festival Internasional Seni Media Instrumenta pada tahun 2018 di Jakarta. Sebagai seorang seniman dan akademisi, Bandung memfokuskan tema karya dan kajiannya pada penggalian ekspresi lokal pada seni dan desain media. Penggalian ekspresi lokal ini dapat dilihat jelas dalam karya yang dibuat. Tak jarang Grahita mengangkat budaya maupun kritik sosial budaya sebagai tema narasi. Di karyanya yang berjudul Superficiality, yang merupakan finalis dalam kategori Movie Picture di Asia Digital Award, yang mencoba untuk mengidentifikasi perilaku masyarakat kepada media yang ada. Karya Bandung menawarkan sudut pandang dan penggalian kreativitas yang khas, dengan kelokalan budaya sebagai acuan penting dalam pembawaan estetika, bahasa, dan metode. Pada karyanya berjudul Siklus, yang diproduksi pada tahun 2013, Bandung Grahita kembali memilih media animasi eksperimental sebagai penyampaian narasi tema, praktik konsumsi media pada dunia kontemporer. Seperti sebelumnya, ia kembali menyoroti penggalian ekspresi lokal dengan kritik sosial budaya untuk menyoroti masalah yang ada. Animasi tersebut selintas seperti video naratif imajinatif, namun sesungguhnya ia konseptual. Siklus meminjam genre video animasi digital yang bertujuan untuk menjelaskan proses pengkonstruksian realitas oleh mesin digital, yang digambarkan oleh sosok makhluk burung gagak yang berkaki kuda serta bertubuh layar. Burung gagak tersebut berkaok-kaok, melompat-lompat, bertelur, menetaskan seorang manusia yang nantinya tumbuh pohon yang merupakan metafora pikiran di kepalanya. Tragisnya, manusia itu mendadak dipatok, dimakan, begitu pula telur-telur lain yang dihasilkannya. Ini jelas menggambarkan bahwa media adalah predator subjektivitas penonton dengan cara memonopoli produk subjektivitas media. Seperti diakui senimannya, representasi animasi ini metaforik. Tetapi secara teknologi media, karya ini menjelaskan bahwa citra bisa berwujud objek temuan digital dalam jejaring elektronik. Citra itu direka ulang menjadi citra digital baru yang sesungguhnya menghasilkan realitas baru, yaitu realitas digital, realitas simulasi, yang mana sebuah miniatur kehidupan nyata untuk menjelaskan hubungan manusia dan media hari ini. Itulah realitas yang menjadi dunia masyarakat modern hari ini. Penggambaran karakter sangat mencerminkan gaya surrealisme. Surrealisme sendiri mulanya merupakan gerakan yang mengimajinasi pembuahan dari ide manusia yang tak terikat oleh dunia nyata. Juga menjauhkan diri dari praktek seni akademis itu sendiri pada masanya sebagai kritik terhadap institusi yang membawakan petaka Perang Dunia I, juga kelahiran dari rezim politik yang menindas. Gaya ini memberikan penggambaran baru yang terlahir dari kesadaran revolusioner yang menggebu-gebu dan memberikan sebuah outlet kreatif untuk menemukan sebuah arti dari luar akal rasional dan penemuan koneksi individual, kebebasan berkreasi, dan kebebasan kolektif. Mendobrak batasan antara mimpi dan kehidupan nyata, dan juga batasan antar budaya serta sesama. Penggambaran komentar sosial yang mirip namun dengan pendekatan yang berbeda dapat ditemukan di film animasi singkat oleh David Ferd berjudul Cream. Gaya animasi yang menggunakan kolase foto serta pembawaan praktik konsumsi media dan teknologi secara garis besar memiliki tema yang serupa dengan Siklus. Namun narasi yang disajikan oleh Ferd memiliki proyeksi kental dengan latar belakangnya sebagai seorang dari negara Inggris Raya. Amat menariknya, kritik yang disampaikan oleh Bandung serta David berbagi satu sentimen yang serupa, meski mereka memiliki latar belakang yang sangat amat berkebalikan dengan satu sama lain. Bandung Grahita memberikan alternatif praktik animasi yang saat ini masih didominasi oleh pemegang hegemoni animasi, mengenalkan perspektif baru dalam perkembangan media ini dengan menggali ekspresi lokal. Sebagai seorang seniman akademisi Indonesia, Bandung berusaha mendorong kekaryaannya menuju lingkup yang jauh lebih luas, menunjukkan kepada audiens, baik lokal maupun global, sebuah rasa baru dari media ini. Dalam segi sentimen personal,
Bandung Grahita beserta kekaryaannya memiliki potensi sebagai pelopor media animasi di Indonesia, mengikuti jejak para negara Asia Timur sebelumnya, untuk mendobrak persepsi homogen yang sudah mengakar dalam media ini.